Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ragam dan laras bahasa. Sebelum memulai ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, Jonathan Herhanli. Nama saya Naufal Hafiz. Nama saya Haikal Firdaus. Nama saya Raka Aditya Alvaris. Nama saya Ardi Samrizal. Nama saya Wahidin Hidayat. Oke, lanjut saja kita mulai ke pembahasan pertama mengenai pengertian ragam bahasa yang akan dijelaskan oleh Naufal Hafiz. Silakan. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi atau bentuk bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, oleh kelompok tertentu, atau di wilayah tertentu. Ragam bahasa dipengaruhi oleh sebagai faktor seperti situasi komunikasi, hubungan sosial antara penutur dan lawan bicara, tempat serta tujuan komunikasi. Bahasa Indonesia memiliki ragam bahasa yang sesuai dengan media, ilmu, budaya, sastra, dan kondisi masing-masing. Oleh karenanya, bahasa Indonesia sudah memiliki syarat untuk dipergunakan sebagai tutur lisan maupun tulisan sesuai kebutuhannya. Variasi ragam bahasa menurut pemakaian berbentuk dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa. Menurut pemakai, biasanya pemberian dialek adalah berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain seperti faktor sosial. Sebuah dialek dibedakan berdasarkan hasil kata-kata, tata bahasa, dan pengucapan. Berdasarkan pemakaian bahasa, dialek dibedakan menjadi satu, dialek regional, varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Contohnya bahasa Melayu, dialek Jakarta, dan lain-lain. 2. Dialek sosial, dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu. Contohnya dialek remaja. 3. Dialek temporal, dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Contohnya dialek Melayu zaman Sriwijaya. Yang keempat, dialek keseluruhan, ciri-ciri bahasa seseorang yang khas pribadi dalam lafal, tata bahasa, atau pilihan kekayaan kata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haikal. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian mengacu pada variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks sosial, tempat, atau tujuan komunikasi. Setiap situasi komunikasi memerlukan penggunaan bahasa yang berbeda-beda agar pesan tersampaikan dengan tepat. Berikut adalah beberapa jenis ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Di sini ada 3, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa formal biasanya digunakan di situasi resmi, formal, atau akademik. Biasanya ragam ini sangat memperhatikan struktur bahasa, tata krama, dan pilihan kata yang tepat, serta baku. Ragam bahasa formal biasanya digunakan dalam pidato, tulisan ilmiah, surat resmi, atau acara kenegaraan. Ciri-cirinya dia gunain kata baku, kalimatnya lengkap dan jelas, tidak menggunakan bahasa sehari-hari, menghindari penggunaan kata sapaan yang akrab. Terus yang kedua ada ragam bahasa semi formal. Ragam bahasa semi formal digunakan dalam situasi yang cukup resmi, namun tidak seketat ragam bahasa formal. Ragam ini sering dipakai dalam percakapan antar rekan kerja, diskusi kelompok, atau komunikasi tertulis yang bersifat profesional tapi tidak sepenuhnya resmi. Contohnya, ciri-cirinya masih menggunakan kata baku, tapi dia lebih fleksibel. Struktur kalimat tidak seformal tulisan ilmiah atau pidato resmi. Sapaan masih memperhatikan kesopanan, tetapi lebih akrab. Terus yang ketiga ada ragam bahasa non-formal atau santai, digunakan dalam percakapan sehari-hari yang tidak resmi.
Biasanya ragam ini tidak memperhatikan kaidah bahasa yang ketat dan lebih menekankan keakraban serta kenyamanan antar penutur. Ragam ini sering dipakai dalam percakapan dengan teman atau keluarga atau bahasa sehari-hari. Ciri-cirinya menggunakan kata-kata tidak baku, kalimat cenderung singkat dan tidak terlalu lengkap, menggunakan kata sapaan akrab, bahasa gaul, dan kadang bahasa daerah. Tidak mementingkan struktur kalimat yang benar. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Raka. Baik, ragam bahasa berdasarkan media. Merujuk pada variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Maka dari itu, ragam bahasa lisan memiliki ciri-cirinya, yaitu ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman berbicara di depan. Lalu ada unsur-unsur gramatikal. Lalu yang kedua ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bentuk komunikasi bahasa yang disampaikan melalui media tertulis. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide. Pada ragam tulis terdapat ciri-cirinya, yaitu pada ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Ragam tulis mencantumkan fungsi-fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Ragam tulis tidak terikat situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulis dipengaruhi oleh tanda baca, huruf besar, dan huruf miring atau ejaan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada ragam bahasa digital. Ragam bahasa digital adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media digital atau elektronik, seperti email, pesan singkat, media sosial, atau platform online lainnya. Ragam ini dapat bervariasi antara formal, semi-formal, dan informal tergantung pada konteks komunikasi dan platform yang digunakan. Ciri-cirinya dapat menggunakan kombinasi bahasa formal dan informal, sering menggunakan singkatan, emoji, atau simbol. Komunikasi cenderung cepat dan singkat, serta dipengaruhi oleh kebiasaan dalam platform digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardi. Oke, selanjutnya ragam bahasa berdasarkan tata bahasa, yaitu bentuk penggunaan bahasa yang berbeda, terutama dilihat dari kepatuhan terhadap kaidah tata bahasa dan aturan yang ditetapkan dalam bahasa resmi. Perbedaan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku merupakan ragam yang dilembagakan dan diakui sebagian besar warga masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Yang kedua ada ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma baku. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyudin. Selanjutnya ragam bahasa sosial dan fungsional. Ragam sosial dan ragam fungsional sebuah bentuk variasi penggunaan bahasa yang berbeda berdasarkan tujuan penggunaan dan fungsi bahasa dalam berbagai konteks sosial dan situasi komunikasi. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang disepakati sebagai normanya untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas. Baik ragam lisan maupun ragam tulis bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Dalam kenyataannya, ragam fungsional menjelmakan sebagai bahasa negara dan teknis keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, keagamaan, bahasa bisnis, bahasa hukum, dan bahasa sastra. Selanjutnya mengenai laras bahasa. Laras bahasa adalah suatu kesesuaian antara bahasa itu sendiri dengan pemakaiannya. Pada laras bahasa cenderung memiliki kosakata, tata bahasa, serta gaya penulisan atau pengucapan yang khas.
yang sesuai dengan konteks spesifik tempat bahasa itu digunakan. Dengan kata lain, suatu bahasa harus sesuai dengan pemakaiannya. Selanjutnya, ciri-ciri laras bahasa. Yang pertama, kesesuaian dengan konteks. Laras bahasa biasanya digunakan dalam konteks keilmuan atau profesional tertentu, seperti bahasa hukum, bahasa jurnalistik, atau bahasa sastra. Yang kedua, pemilihan kosakata. Pemilihan kata baku dan tidak baku dalam laras bahasa sangat terikat pada bidang yang dibahas. Misalnya istilah-istilah teknis yang hanya dipahami dalam lingkungan kedokteran atau hukum. Yang ketiga, gaya bahasa. Setiap laras memiliki gaya bahasa yang berbeda sesuai tujuannya. Misalnya gaya bahasa ilmiah lebih objektif dan lugas. Dan sementara bahasa sastra cenderung lebih kreatif dan ekspresif. Dan yang terakhir, struktur kalimat dalam laras bahasa formal seperti ilmiah, kalimat biasanya lebih kompleks dan mengandung struktur yang jelas serta logis. Berbeda dengan laras bahasa non-formal seperti bahasa sehari-hari yang lebih sederhana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jonathan. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis laras bahasa. Nah, jenisnya ini ada 6. Yang pertama itu ada laras formal, yang di sini menggunakan kosakata yang baku, yang biasa digunakan dalam situasi resmi dan formal, seperti dalam komunikasi bisnis, akademis, dan hukum. Lalu yang kedua ada laras non-formal. Nah, biasanya laras non-formal ini digunakan dalam percakapan sehari-hari atau situasi santai antara teman, keluarga, atau orang terdekat. Selanjutnya yang ketiga ada laras ilmiah. Biasanya laras ilmiah ini digunakan dalam konteks akademisi atau dalam penulisan karya ilmiah seperti penulisan laporan, artikel, atau penelitian. Selanjutnya yang keempat itu ada laras jurnalistik. Nah, laras jurnalistik ini biasanya digunakan untuk media massa atau berita-berita untuk menyampaikan informasi kepada publik. Nah, selanjutnya yang kelima ini ada laras hukum. Nah, laras hukum ini biasanya laras yang digunakan untuk dokumen-dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian, atau undang-undang. Selanjutnya yang terakhir itu ada laras sastra. Nah, laras sastra ini digunakan untuk seperti dalam karya sastra, seperti puisi, prosa, atau drama. Next. Selanjutnya ada fungsi, ragam, dan laras bahasa. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama itu fungsinya untuk menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Yang bagaimana kita tahu di Indonesia ini banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang tentunya itu harus disatukan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua itu ada simbol kebanggaan nasional. Dengan adanya ragam dan laras bahasa ini menjadikan bahasa Indonesia itu adalah sebuah simbol nasional bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, simbol identitas bangsa. Dengan ragam dan laras bahasa ini tentunya negara-negara lain akan lebih mengenal kita mengenai cara kita dalam berkomunikasi dengan ragam dan laras bahasa yang ciri khas dengan Indonesia. Selanjutnya yang keempat itu ada alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Nah, dengan ini Indonesia yang terdiri dari berbagai ribu pulau dan berbagai ribu kebudayaan tentunya akan disatukan dengan bahasa, ragam, dan laras yang digunakan untuk kita menyatu dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Next. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu dengan ragam dan laras bahasa merujuk pada variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, seperti faktornya itu situasi, tempat, topik, hubungan sosial, dan tujuan komunikasinya. Nah, pemahaman dan penggunaan dari ragam dan laras bahasa ini tentunya harus tepat untuk memungkinkan komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan norma sosial serta tujuan komunikasi yang diinginkan oleh penutur. Next. Oke,
sudah selesai penjelasan dari kami kelompok 1 mengenai ragam dan laras bahasa. Terima kasih semua atas perhatian teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.